Salapan dalam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi diskusi kali ini kita akan membahas terkait masing-masing aplikasi yang sudah berbasis elektronik di lingkungan kerjanya masing-masing. Untuk pembahasan pertama, boleh dari NDH yang paling kecil, NDH 26, mangga, Ibu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam praktik sistem pemerintah yang berbasis elektronik di BPKD, yaitu penerapan SIPD yang mulai diterapkan di Kabupaten Ciamis pada tahun 2025. Tujuannya untuk mengintegrasikan seluruh informasi pemerintahan secara menyeluruh dan terkoneksi. Untuk teknisnya, jadi seluruh OPD dapat melaporkan data aktivitas keuangannya, mulai dari perencanaan anggaran hingga realisasi pelaksanaannya. Kemudian BPKD perannya yaitu selaku konsolidator laporan keuangan yang melakukan rekonsiliasi dan verifikasi dari aplikasi tersebut, sehingga nantinya akan menghasilkan output LKPD, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah. Penggunaan SIPD ini sesuai dengan Smart ASN, yaitu wawasan global, mengikuti perkembangan regulasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan, sehingga pengelolaan keuangan daerah tidak hanya patuh aturan, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman. Itu mungkin isu yang ada di BPKD, Pak. Baik, terima kasih Ibu Nesa atas pemaparannya. Kemudian dilanjut dengan NDH 30, Bapak Rizal, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini untuk di DPUPRP untuk SPBE-nya atau layanan yang dimiliki yaitu adalah SIMBG atau Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang merupakan layanan online untuk mengurus persetujuan bangunan gedung atau PBG dan sertifikat layak fungsi. Di Kabupaten Ciamis ini sudah mulai diselenggarakan dan dilakukan pada tahun 2024, di mana sistem ini dijalankan oleh Dinas PUPRP dan sudah terintegrasi dengan TPM PTSP. Manfaat yang dimiliki SIMBG ini tentunya memudahkan masyarakat untuk mengunggah dokumen secara online tanpa harus bolak-balik ke kantor. Jadi prosesnya lebih cepat, kemudian transparan, dan seragam di seluruh Indonesia. Kemudian berdasarkan dari dikutip dari galuh.id, per tahun 2024 Kabupaten Ciamis ini berhasil menangani total 360 permohonan PBG dan SLF dengan 140 PBG dan 76 SLF yang telah berhasil diterbitkan melalui sistem SIMBG. Nah, kaitannya dengan Smart ASN, tentunya melalui SIMBG ini ASN ini dituntut untuk memiliki digital skill dalam mengelola sistem, kemudian dari digital ethics-nya yaitu dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam digital kulturnya, yaitu dalam membiasakan pola kerja berbasis teknologi. Yang terakhir, dalam aspek digital safety-nya terwujud dari data perizinan masyarakat yang tersimpan aman dalam sistem yang terintegrasi secara nasional. Begitu mungkin Pak untuk isu. Baik, terima kasih atas pemaparannya tentang SIM BG tersebut. Selanjutnya, NDH 33, Ibu Sri, mangga. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Untuk di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sendiri, ada aplikasi yang diluncurkan terbaru tanggal 31 Juli 2025 oleh Diskusi D Jabar yang dimuat dalam salah satu media online yaitu Creator Jabar. Aplikasi tersebut bernama Single ID, yaitu Single Identity Library Membership Card, yaitu di mana setiap masyarakat yang akan menjadi member atau anggota perpustakaan terkait dengan NIK masing-masing gitu. Jadi nomornya satu sama dengan nomor NIK begitu. Untuk dikaitkan dengan Smart ASN ada 2 poin, yaitu tentang digital skills di mana setiap pengguna bisa mendaftar
melalui aplikasi dan mengakses koleksi digital dan memanfaatkan layanan perpustakaan online. Selain itu, yang kedua adalah terkait dengan digital culture, di mana setiap masyarakat bisa mengakses buku melalui Google sebagainya. Begitu, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dari saya sendiri, saya dengan lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baru-baru ini di bulan Juli itu ada program Pasti Manis, pelayanan adminduk sinergis terintegrasi antara Disduk Capil, Kominfo, Pemerintahan Desa, dan Dinsos untuk masyarakat Ciamis. Dengan adanya Pasti Manis, masyarakat tidak lagi harus datang ke kantor Disduk Capil di pusat kota, melainkan cukup mengakses layanan di kantor desa atau kelurahan terdekat. Pelayanan berbasis desa ini memudahkan masyarakat, menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Melalui program Pasti Manis ini, masyarakat dapat mengakses 19 jenis layanan administrasi kependudukan secara langsung dari kantor desa, tanpa perlu datang ke kantor Dukcapil lagi. Layanan tersebut meliputi ada pembuatan KTP, perubahan KK, ada akta kelahiran dan kematian, ada juga surat pindah datang, dan lainnya. Semua layanan tersebut tersedia secara gratis dan akan diajukan melalui aplikasi Super Deskel, yaitu Super Desa Kelurahan yang ada pada desa masing-masing terkait dari aplikasi yang diterbitkan oleh Kominfo. Kemudian dengan pendekatan yang humanis, sinergis, dan berbasis teknologi, program Pasti Manis menjadi langkah konkret pemerintahan Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan merata hingga ke pelosok desa. Sebagai tahap awal, itu program Pasti Manis diuji coba di 6 titik lokasi sekitaran tanggal 7 sampai 14 Juli kemarin. Yang pertama itu ada Desa Sumberjaya di Kecamatan Ciahurbeti, dan yang terakhir itu 14 Juli pada Kelurahan Ciamis. Keterkaitan dengan Smart ASN ini saya ambil contoh dari segi digital skill. Di situ untuk bisa menggunakan aplikasi ini, setiap pemerintahan desa dikasih pengarahan atau bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi tersebut, dari mulai data kependudukannya hingga bagaimana cara untuk mengajukan permohonannya. Kemudian dari segi digital safety, yaitu keamanan data tersebut sudah dienkripsi dan memang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Paling sekian untuk dari pemaparan saya. Kemudian dilanjut dengan pemaparan NDH 40, Ibu Windy, mangga. Baik, Kak, terima kasih atas waktunya. Mungkin di sini saya akan menyampaikan isu-isu yang terkait di lingkup dinas perhubungan sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi terhadap program parkir berlangganan. Nah, untuk dalam mewujudkan smart governance, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai kemudahan untuk masyarakat dalam parkir berlangganan, yaitu menggunakan aplikasi Kemalang Manis, di mana di fitur Kemalang Manis ini masyarakat mudah untuk melakukan pembayaran parkir berlangganan langsung dari aplikasi tanpa perlu berinteraksi dengan petugas parkir setiap kali mereka datang. Nah, untuk fleksibilitas pembayaran parkir bisa dilakukan secara online, misalnya melalui dompet digital atau transfer bank. Nah, untuk penyimpanan data kendaraan juga, dalam aplikasi, penggunaan bisa mendaftarkan nomor plat kendaraan mereka sehingga sistem dapat mengenali kendaraan mereka secara otomatis sekali datang ke area parkir yang sudah terdaftar. Nah, untuk fitur ini juga ada pemberitahuan dan pengingat di mana pengguna yang memiliki langganan aplikasi bisa mengirimkan notifikasi pengingat terkait waktu kadaluarsa langganan mereka. Nah, untuk integritas dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, aplikasi ini bisa diintegrasikan dengan sistem pemerintahan daerah, misalnya untuk mendukung penarikan pajak parkir
atau mengelola data kependudukan yang relevan. Hal ini bisa memberikan keuntungan dalam hal pengelolaan data parkir yang lebih transparan dan akurat. Mungkin sekian Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ibu Windy. Kemudian dilanjut dengan pemilihan isu yang paling sesuai atau yang di apa namanya dipilih oleh masing-masing. Untuk SPBE ini coba dari Ibu Nesa memilihnya yang mana? Baik, Pak. Kalau dari saya sih, saya memilih isu dari Pak Virgi yang pelayanan online pasti manis. Alasannya karena seperti yang kita tahu ya, dengan adanya pelayanan online tersebut, masyarakat akan jadi lebih mudah dan pelayanannya pun akan lebih cepat. Sehingga sesuai dengan esensi Smart ASN itu yang melek digital gitu. Gitu aja sih, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian bagaimana dengan pendapat Bapak Rijal? Baik, SPBE mana yang dipilih? baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Kalau saya sama sih, Pak. Saya memilih program Pasti Manis dari Disdukcapil yang tadi dipaparkan oleh Pak Pirgi. Alasannya tentunya karena yang pertama layanan ini langsung menyentuh kebutuhan masyarakat ya, Pak. Yang kerap kali mulai dari KTP, KK sampai akta kelahiran kan dapat dilakukan melalui sistem online sehingga pelayanannya jadi lebih cepat, mudah dan transparan. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan konsep Smart ASN, khususnya pada digital culture, nah, Pak, di mana eh, kita itu bukan hanya menguasai teknologi, tetapi juga membangun budaya kerja yang baru itu, Pak, yang terbuka, kolaboratif, sehingga eh, responsif juga terhadap kebutuhan masyarakat, dan nantinya itu dapat berorientasi ke kepuasan publiknya itu. Begitu saja mungkin, Pak. Ya, baik, terima kasih. Kemudian bagaimana dengan pendapat Ibu Sri? Baik, Pak. Terima kasih. Kalau menurut saya dari semua teman-teman, pemaparan teman-teman, memang semuanya sudah luar biasa menggunakan sistem elektronik ya. Tapi untuk isu yang kali ini diangkat, saya memilih isu tentang pelayanan online pasti manis yang dikemukakan oleh Pak Virgi tadi di Dinas Disduk Capil ya, Pak. Ya, di Dukcapil. Kenapa? Eh, kenapa memilih isu tersebut? Yang pertama, alasannya itu tentang digital skill. Yang pertama dulu karena pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, murah, gitu ya, lebih ekonomis. Untuk Smart ASN-nya sendiri dikaitkan dengan digital skills yang pertama karena masyarakat dituntut untuk bisa dan menggunakan eh, pelayanan ini dengan baik, membuat KTP secara online dan lain sebagainya. Yang kedua, tentang digital skills oleh operatornya sendiri, karena operatornya sendiri juga harus cakap dalam mengelola aplikasi tersebut sehingga pelayanan masyarakat lebih baik lagi. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya bagaimana pendapat dengan Ibu Windy? Kalau menurut saya memilih yang pelayanan online Ciamis Manis, di mana dalam pelayanan tersebut itu meningkatkan kualitas pelayanan seperti masyarakat bisa mengakses layanan publik kapan saja dan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor, yang tentunya lebih efisien dan menghemat waktu. Nah, untuk pelayanan juga, pelayanan yang digitalisasi dapat lebih mudah dikembangkan seiring waktu dan dengan menambahkan fitur-fitur baru yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat. Mungkin sekian, Pak, dari saya. Baik, terima kasih. Berdasarkan pendapat terbanyak, isu SPBE ini yang terpilih adalah isu dari dinas saya, Dinas Disdukcapil. Dengan pelayanan online ini, yaitu Pasti Manis, yang memang sebagai program inovasi perubahan dari Bapak Kadis saya sendiri gitu. Untuk kedepannya, memang aplikasi ini akan dikembangkan lagi dari segi sub pelayanannya menjadi semakin beragam
dan bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Paling itu saja yang bisa dipaparkan pada sesi kali ini ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.